dan dia dikasih duit dulu sebelum kabur. What? Hello guys, kembali lagi bersama gua di channel Uilime Kun. Hari ini gue bakal ngerasa anime lagi yang sudah jalan 9 episode dan jadi anime kesukaan gue di musim spring 2021 karena Hige wo Soru. Jadi ini adalah anime yang gue tunggu-tunggu, yang pasti kalian juga tunggu-tunggu gitu. Sinetron Higehiro. Jadi gue sangat excited banget karena memang di episode kali ini akan menunjukkan bagaimana masa lalu Sayu yang akan gue tunggu juga gitu. Kira-kira seberat apa sih masa lalu Sayu ini sampai akhirnya Sayu ini kabur dari rumah gitu. Dan di ending episode 8 kemarin gitu, akhirnya gitu kakaknya menemukan apartemen Yoshida gitu yang memang selama ini dia tahu gitu bahwa memang Sayu ini berada di pengawasan Yoshida gitu. Dan so apakah Sayu bakal balik ke rumah atau ya gue nggak tahu karena ini masih episode 9 men. Tapi feeling gue kayaknya sih belum balik sih. Kayaknya si kakaknya nih masih mengizinkan untuk berlama di apartemen Yoshida, atau memang nanti bakal pulang dulu nanti balik lagi. Gue juga nggak tahu sih nanti bagaimana ceritanya. Gue kagak baca LN nya gitu, jadi gue nggak tahu ya. So bagaimana melihat kelanjutan di episode kali ini tidak perlu nunggu berlama lagi. Intinya jangan lupa subscribe biar gue semakin semangat dalam membuat video gue selanjutnya. Langsung aja ke anime saja. Let's go. Oke, tidak perlu menunggu berlama lagi, kita langsung ke episode 9 Hige wo Soru. Let's go. Jadi gue sangat menunggu anime ini gitu. Jangan lupa subscribe biar gue makin semangat dalam membuat video selanjutnya gitu. Let's go. Episode 9. Jadi finally gitu akhirnya ketahuan gitu loh. Selama ini Sayu ada di apartemen Yoshida gitu. Hmm. Faktanya. Hmm. Langsung gaspol. Bener. Setuju gue Sayu. Karena abang lu nggak tahu kalau Yoshida tuh orang baik gitu loh. Kok gue jadi ngebela lu Sayu? Karena kan status gua sekarang kan memang udah kakak ya, jadi itu udah jadi kakak, abang gua udah nikah gitu kan. Gua ngerti sih perasaan adik ya, maksudnya gua pernah jadi adik kan gitu. Ketika gua apa namanya difitnah atau melakukan sesuatu yang eh, nyatanya itu bener gitu, tapi selalu dianggap salah gitu sama kakak itu, atau dianggap salah sama orang lain gitu loh. Kadang gua bikin jadi jengkel juga gitu loh. Oke, opening dulu lah biar nggak stres gitu loh. Kali ini kan balik ke flashbacknya Sayu gitu loh. Jadi gue pengen tahu sih seberat apa sih Sayu sampai nggak mau pulang gitu loh. Oke, let's go everybody. Arigato no nezo. Hidayoni. Oke, let's go episode 9 gitu. Ya judulnya pasti flashbacknya Sayu gitu kan, gue liat previewnya gitu. Masa lalu gitu. Mm-mm. Langsung tegas, gak ada gitu loh. Oh iya jelas dong. Gue main kacamata gue.
Ibu khawatir, ya jelas lah. Ibunya pasti khawatir banget itu loh. Oh iya jelas lah. Pasti orang dikabur. Enggak, gue penasaran apa yang membuat Sayu itu nggak mau balik ke rumah itu loh. Hmm. Hmm. Agak naif sih emang. Agak naif gitu. Oh, akhirnya Yoshida membela gitu loh. Iya bener. Nggak secepat itu men. Langsung pulang langsung udahan gitu. Oke. Tapi emang kelihatan banget sih. Emang kayak adik yang manja gitu kan Sayu tuh. Tapi fine-fine aja sejauh ini sih. Tapi nggak usah dibuka baju juga di sini. Geblek banget. Nggak, fine, fine, fine. Nggak. Gue yakin nggak bakal jadi perpisahan lu di episode ini gitu loh. Santai aja, santai. Gue yakin sih, gue yakin banget sih kayaknya nggak. Masa langsung pamit di episode 9 sih? Tapi faktanya memang si Sayu juga nggak ini banget sih, nggak dendam banget sama kakaknya gitu loh. Masih sayang lah, ibaratnya masih masih care gitu loh. Nggak kayak bocah banget gitu. Ah gue nggak mau ngobrol sama kakak gue gitu. Walau pokoknya sebenarnya nggak keras kepala gitu loh. Tapi ya diinget syukuran janggut tuh. Iya, iya. Ekspresi tuh nggak bisa dibohongin men. Makanya kakaknya nebak gitu loh. Dia orang baik. Sakit, sakit, sick, sick. Iya sakit kan. Tapi iya, bener-bener. Gue bilang sih Sayu ini termasuk keluarga yang mapan sih. Jadi nggak, jadi kalau dibilang ekonominya sih bagus menurut gue. Nah, makanya gue penasaran gitu loh. Masalah sekolah apa masalah rumahnya gitu loh, yang membuat Sayu kabur gitu. Hmm. Let's go Sayu. Oh gitu? Emang dulu gimana? Seculun itu kah? Gue penasaran sih. Oh, baik banget sih. Kakak lu baik banget sih, Sayu. Kakak lu baik banget sih.
Kakak lu baik banget sih. Dan Asami ke rumah gitu loh. Ke apartemen Yoshida gitu. Jadi lu cerita gitu ke Asami gitu bahwa seminggu lagi dia bakal pulang gitu. Iya baik, kakaknya baik gitu. Kakaknya baik gitu sama Sayu. Dikasih waktu seminggu untuk berpikir. Nah ini, nah ini gue pengen denger. Ini gue pengen denger. Harusnya ini dari dulu pengen gue denger gitu. Dari episode 1 gitu loh. Gue pengen tahu gitu. Dan finally gitu, akhirnya episode 9 Sayu menceritakan semuanya gitu loh. Pasti panjang nih. Oke. Oke. Mm-mm. Mm. Mm. Oh gitu. Oh jadi emang oh. Wah, dan dia mirip Sayu banget dong. Cuma bedanya Sayu kepang gitu loh. Jadi oh Yuko namanya. Sumpah mirip banget. Wey, mirip Sayu, men. Cuma Sayu dikepang gitu loh. Matanya tuh matanya sama, wajahnya sama, cuma bedanya ini Sayu dikepang gitu. Sayu di apa namanya? Sama anjir. Sama banget. Oh, jadi mereka berdua nih kayak ansos gitu loh. Jadi si Sayu nih awalnya ansos kan. Jadi ketemu temen yang sepemikiran gitu kan. Akhirnya berteman lah dengan Yuko gitu. Tapi, oh, oke. Dan Yuko dirundung tuh kayak bahasa lainnya dibully kayaknya sih. Dibully kayaknya sih. Dibully atau dijahili. Iya dibully sih. Oh, dia pernah ditembak. Ya, klasik banget anjir. Cewek klasik klasik banget sih. Klasik banget sih. Itu klasik banget sih. Heeh. Iya. Lah, salah salah target itu. Oh enggak, sorry. Gue main. Gue pikir salah target. Enggak, kalau dia tuh mirip-mirip Bacayu sih. Nangis dong dia. Jadi dia dibully sama eh, temen yang suka sama orang yang temannya basket itu, school basket itu. Dan nggak terima ceweknya yang nyukai anak apa yang pria basket tuh nggak terima gitu. Merasa tersaingi lah ibaratnya. Tapi yang diincer si Yuko. Ya ampun, diapain lagi? Wah, disiram dong. Ini klasik banget sih, ini klasik. Ini klasik banget sih. Klasik banget sih, ini klasik banget sih, ini klasik banget sih. Aduh, klasik banget sih. Ini yang pernah dirasain banyak orang sih, bullying gitu. Paling benci gue mau bullying. Bullying di sekolah tuh paling benci gue. Apalagi SMA ya. SMA tuh bullyingnya tuh kuat banget, men. SMA tuh. Dunia bullyingnya tuh kuat banget.
Enggak, tapi yang jadi masalah kenapa yang ditargetin masih Yuko gitu loh. Yang jadi target tuh Yuko gitu loh. Why? Why? Jangan bilang. Jangan bilang, jangan bilang. Jangan bilang. No way. No way. Lo jangan-jangan mau bundir. No way. No way. Gue nggak suka gini. Please. Feeling gue udah gak enak. Pasti mau bunuh diri. Kalau udah berdiri di luar pagar itu pasti mau bunuh diri. Gue yakin. Enggak. Eh, enggak, mereka iri men. Enggak, mereka tuh iri sebenarnya sih. Enggak, temannya temannya bangsat sih, kok kesel banget aja. Enggak, ini bullying banget sih. Enggak suka gue. Enggak suka gue bullying gini, paling enggak suka. Ayo, akhirnya ada yang kena mental gitu. Berarti bener, berarti sesuai sesuai di opening gitu loh. Sesuai di opening dan bener-bener jatuh bro. Why? Men, nggak semudah itu kah jatuh gitu loh. Semudah itu kah lu, aduh. Gue harus ini sih menyesali sih sama keputusan si Yuko gitu loh. Ini Yuko udah bener kena mental men. Sedih gue. Aduh, nggak suka, gue nggak suka. Nggak suka gue mau bullying gini, paling nggak suka gue. Aduh men. Dan Sayu dituduh dong. Sayu dituduh pasti jadi saksi dia karena dia teman dekatnya Yuko gitu. Dan Sayu mengurung diri, udah fix auto kabur dari rumah. Ini mungkin masalah utamanya gitu loh. Bahkan ibunya sampai bingung gitu loh, ada apa Sayu gitu. Dan gue finally gitu, akhirnya gue melihat ibunya Sayu gitu. Oh kan, ini klasik banget sih. Ini klasik banget sih. Ini klasik banget sih. Jadi kayak nyusahin banget lo. Lu deket temen sama orang yang nggak bener gitu, tapi nyatanya Sayu nggak. Kita tuh mikirnya nggak seperti itu gitu loh. Kita tuh selalu dituduh sama orang tua yang memang kita nggak tahu gitu. Orang tua tuh nggak tahu kronologinya gimana gitu. Itu pernah gue rasain sih. Ya, ini pernah gue rasain sih. Pernah gue rasain gitu. Pernah gue rasain sih. Cuma nggak separah Sayu sih. Udah, ini emang titik 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 balik aja langsung kabur gitu dari rumah. Termasuk keluarga Sultan loh Sayu ini. Ya pastilah, pastilah. Karena lu juga takut kan. Dan kakaknya dukung dong. Nice banget sih. Kakaknya dukung. Nice banget sih. Jadi gue pikir kakaknya bakal punya jiwa yang keras juga gitu. Tapi ternyata dia nerima gitu. Dan dia dan dia dikasih duit dulu sebelum kabur. What?
What? The best abang sih, gue bilang the best abang. Tapi ya gue sedikit dimanjain sih emang. Tapi the best abang sih. Tapi sedikit dimanjain sih menurut gue ya kan. Karena emang ikut apa keluarga sultan sih men. Jadi emang harus dia ini sih. Harus dimaklumin gitu. Ya, tapi gak usah telanjang juga. Oh my god. Ya iyalah. Ya iyalah pastilah. Iya, akhirnya lu jenuh gitu kan. Dan gak ada tujuan hidup, buang HP-nya dong. Sesuai dengan nah bagaimana ada orang-orang jahat yang ada orang-orang ya yang care sama dia gitu loh. Tuh kan. Iya, udah kasihkan lu saya udah kasihkan gitu loh. Bertemu banyak orang, diizinin nginep. Kan nih jatuhnya faktor lingkungan berpengaruh sih. Tapi jujur sih gue sedikit apa ya, sedikit ngerasa Sayu ini dimanjain banget sih. Tapi di sisi lain memang Sayu ini emang nggak salah karena memang eh, yang jadi korbannya itu adalah temannya gitu si Yuko gitu ya memang ya ini bullying men, bullying in the bullshit gitu loh. Pasti udah biasa, bullying itu sangat biasa gitu di sekolah, di SMA itu biasa banget itu. Apalagi perempuan men, perempuan tuh mentalnya tuh cepet rapuh, maksudnya mentalnya tuh cepet down gitu loh. Apalagi dia di judge sama ibunya mau bunuh Yuko kan. Itu pernah gua rasain sih kalau itu tuh dituduh yang enggak padahal nggak tahu kronologinya seperti apa gitu. Tapi kita sebagai anak nggak boleh uh, ngelawan orang tua gitu kan. Kita cukup ngejelasin aja gitu. Kalau orang tua nggak setuju ya udah kita diem gitu. Mungkin ini persepsi gue sebagai laki-laki tuh. Tapi kalau perempuan memang ya gue akuin sih down sih pasti dapat masalah yang hal yang seperti itu klasik banget sih dalam sekolah itu. Itu sih yang harus dipikirin sih, gimana Yoshida, itu yang harus lo pikirin Yoshida. Jadi oke, habis ternyata. Jadi gini ya, ya dan tadi gue di poin awal gitu memang Yoshida Sayu ini ternyata gini men, dia tuh punya sesuatu yang benar-benar di sembunyikan loh di selama beberapa episode sebelumnya gitu kan. Dan dia menceritakan semuanya gitu di episode kali ini gitu. Ya, finally gitu akhirnya ternyata teman dekatnya gitu loh, Yuko itu bundir gitu loh karena akibat bully gitu loh. Dan di situ Sayu drop banget sih, drop. Dan ibunya memfitnah dia karena dianggap membunuh Yuko padahal nggak tahu kronologinya kan. Tapi lu tapi lucunya men, kakaknya itu ngemanjain banget men.
Maksudnya kalau mau kabur ya udah oke, fine itu kabur gitu loh. Tapi apa dikasih duit buat apa namanya buat ngejauh dulu sementara sama ibu kan? Nggak, ini mungkin persepsi cewek Jepang aja sih. Insya Allah sih kalau di Indo nggak ada kayak gitu-gitu sih. Nggak, kalau pribadi gue gini sih. Ini kalau pribadi gue gitu. Kakaknya yang manjain banget men. Dan gue nggak ini sih, nggak suka sih dengan cara kakaknya sih. Kalau menurut gue gitu loh. Sebagai apa namanya yang sudah menjadi kakak gitu loh. Jadi gue nggak setuju sih kalau si abangnya itu ngemanjain banget gitu loh. Tapi ya memang gue tidak menyalahkan Sayu men, karena memang Sayu ini memang perempuan, dan karena Sayu ini kan perempuan men. Dan wajar sih kalau misalkan dia kena mental gitu kan gara-gara masalah yang dihadapi gitu di sekolahnya gitu. Ya jadi gue pikir bakal nggak tahu sih, gue nggak tahu ya, ini gue nggak tahu sih kalau di manga gimana atau di anime gimana. Tapi gue melihat masalah di episode ini terlalu cepat men. Gue takutnya ada sesuatu yang disembunyiin gitu, atau sesuatu yang di skip gitu di animenya gitu. Karena gini men, tadi kan gue lihat nih si Yuko itu kan bukunya diberantakin men, di robek-robek gitu loh. Alasannya sepele banget men, karena orang yang menyukai kakak kelasnya itu atau teman eskulnya lah, eskul basket gitu kan, nggak terima gitu dengan Sayu deket sama dia gitu. Kakak kelasnya itu suka dengan Sayu gitu ya. Akhirnya orang yang suka dengan kakak kelas itu nggak terima gitu kan sama si Yuko gitu. Jadi Yuko tuh kayak korban salah alamat gitu. Gue merasa tuh kayak ya udah, jadi Yuko itu Yuko itu kayak jadi tumbalnya mereka gitu, tumbal pembuliannya mereka. Jadi kayak nggak berani sama Sayu tapi nyerangnya ke Yuko gitu. Dan cepet banget men, tiba-tiba Yuko udah ada di luar pagar dan ingin bunuh diri gitu, dan beranggapan bahwa ternyata sama ini dengan kehadirannya Yuko tuh merusak popularitasnya, bukan, maksudnya kayak mengganggu pertemanan Sayu gitu. Padahal memang Sayu sendiri kan ansos kan, maksudnya kalau sama-sama ansos ya harusnya fine aja dong. Tapi gue kayak ngerasa ada sesuatu yang dicepetin gitu atau di skip gitu, kayak ngerasa nggak nendang gitu loh masalahnya gitu. Tapi ya gue ngerti masalahnya itu seperti apa. Dan ya udah, jadi gue pribadi episode ini ngerasa cuma satu sih yang gue nggak setuju sih, kakaknya ngemanjain banget sih. Kakaknya ngemanjain banget gitu. Kalau mau kabur ya kabur aja gitu, tapi nggak usah dimanjain gitu sebagai adik gitu kan. Tapi akhirnya gitu kan, jadi dia kebablasan, terus baterai habis kan, buang HP, terus dia ada punya kehidupan baru, bertahan hidup dengan cara apa yang dia pikirkan, dengan cara menjual diri. Yang dia punya cuma itu, nggak bisa kerja, nggak punya pikiran yang lebih jernih. Ini memang SMA men, cewek SMA tuh memang gitu. Jadi pubernya masih tinggi banget men, dan egonya itu masih cukup kuat gitu. Jadi ya udah finally gitu, akhirnya Sayu seperti itu gitu, terciptalah Sayu seperti itu. Untungnya Yoshida mengubah segalanya gitu. Yang tadinya pemikiran Sayu yang masih kolot gitu ibaratnya, tapi akhirnya Yoshida dengan segala kesabarannya kan, dengan sifat dewasanya gitu kan, mengajarkan Sayu banyak hal gitu. Yaudah, itu aja reaction anime dari gue, dan gue sangat menunggu banget kira-kira episode 10 bakal gimana, karena yang gue tahu sih kayaknya 13 episode sih kalau Hige Wosoru gitu. Dan mereka akan menuntaskan LN-nya juga, mungkin akan jadi ending dari animenya juga gitu. Jadi gue pengen tahu sih nanti bagaimana mereka mengeksekusinya gitu. Dan yang pasti buat teman-teman nih, ada sesuatu yang surprise gitu nanti channel gue ya. Lu lihat aja nanti kira-kira gue bakal upload apa yang nantinya teman-teman bakal tahu gitu. Tapi yang pasti ini akan jadi salah satu video terbesar gue gitu.
dalam sejarah channel gue gitu. Ya so ntar kita lihat aja sih apa yang nanti bakal gue share. Mungkin 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi bakal gue share ya. Let's see aja sih. Ini salah satu video yang cukup cukup big gitu, cukup besar gitu untuk dilihat. Ya kita nanti juga teman-teman tahu sendiri deh. Pokoknya terus pantengin channel gue agar lu tahu perkembangan dan update info terbaru gitu dari channel gue gitu. Dan itu aja reaction anime dari gue. Jangan lupa subscribe, di komentar kira-kira anime opening atau opening anime atau anime summer apa yang bisa gue reaction, isi di komentar, oke? Jadi kalau misalkan yang sudah gue tonton atau misalnya yang sudah gue pokoknya yang sudah gue tonton atau mungkin belum tertarik untuk gue tonton, ya maaf aja, berarti artinya gue nggak bisa gue reaction gitu. Tapi kalau misalnya ceritanya gue tertarik untuk nonton, pasti gue bakal bela-belain untuk reaction anime itu sendiri gitu. Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak usah di-dislike aja. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Sampai ketemu lagi di anime gue selanjutnya.